Selamat pagi, guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya guru mata pelajaran Coding dan Kecerdasan Artifisial. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Atap 1 Manuhing, Kabupaten Gunung Mas. Saya akan membagikan praktek baik dengan tema Altekom, algoritma tanpa komputer. Selamat menyaksikan. Perkembangan teknologi dan digitalisasi menuntut setiap peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kreatif. Salah satu kompetensi utama dalam mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial adalah berpikir komputasional, yang salah satu komponennya adalah algoritma. Namun, dalam praktiknya, tidak semua sekolah memiliki fasilitas pendukung seperti laboratorium komputer atau akses internet yang memadai. Kondisi inilah yang saya hadapi di SMPN 1 Atap 1 Manuhing. Meskipun di SMP Negeri 1 Atap 1 Manuhing dalam kondisi dan situasi yang masih memiliki keterbatasan, tapi dengan mengedepankan pola pikir bertumbuh, maka keterbatasan bukan menjadi halangan bagi saya, melainkan sebagai tantangan bagi saya yang harus saya hadapi dengan menghadirkan sebuah solusi. Saya sebagai guru mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial di daerah yang memiliki keterbatasan sinyal dan belum memiliki laboratorium komputer, saya menghadapi tantangan besar dalam menyampaikan materi yang identik dengan teknologi digital. Namun, saya meyakini bahwa esensi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial bukan hanya pada penggunaan komputer, melainkan pada kemampuan berpikir komputasional, yaitu kemampuan berpikir secara logis, sistematis, dan terstruktur dalam memecahkan masalah. Berangkat dari keyakinan ini, saya berusaha menghadirkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang kontekstual, kreatif, dan bermakna, walaupun tanpa bantuan perangkat komputer. Melalui praktek baik ini, saya mengembangkan pendekatan pembelajaran bertema algoritma tanpa komputer. Dengan topik yang saya ambil, menumbuhkan berpikir komputasional di sekolah minim teknologi, agar peserta didik tetap memahami konsep algoritma dengan menggunakan media pembelajaran dan aktivitas sederhana di sekitar mereka. Berdasarkan kondisi sekolah yang memiliki keterbatasan internet, kurangnya perangkat komputer, dan tidak adanya laboratorium komputer, saya mengembangkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial tanpa komputer, yaitu strategi unblock activity, yaitu kegiatan pembelajaran coding dan artifisial tanpa perangkat komputer. Pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu bermain peran manusia robot. Setiap pasangan peserta didik akan ditunjuk satu programmer dan satu robot, diberikan misi mengambil kotak, dan melalui jalur rintangan sederhana. Programmer akan memberikan instruksi kepada robot menggunakan anak panah kiri, anak panah kanan, anak panah atas, dan anak panah bawah yang akan digunakan sebagai petunjuk arah jalannya robot. Saat pembelajaran pagi hari ini juga, guru akan menjelaskan istilah debug, yaitu saat robot salah menjalankan instruksi, programmer harus memperbaiki algoritmanya. Dan guru akan menjelaskan bahwa dalam dunia pemrograman berarti mencari dan memperbaiki kesalahan logika. Dengan praktek bermain peran, peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengalami langsung bagaimana logika bekerja dalam bentuk tindakan nyata. Dengan praktek ini, saya ingin mengubah paradigma peserta didik bahwa pelajaran coding dan kecerdasan artifisial bukan hanya tentang komputer, tetapi juga tentang cara berpikir sistematis dan kreatif. Kegiatan asesmen akhir.
Kegiatan ini saya lakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam konsep berpikir komputasional. Dengan menggunakan platform Jeep Quiz, peserta didik akan belajar sambil menjelajah dunia penuh warna dan tantangan, dan peserta didik akan membuat avatar unik dan masuk ke dunia belajar yang asik dan menyenangkan. Dalam kegiatan ini, saya mengajak peserta didik untuk duduk bersama di depan kantor guru untuk menggunakan jaringan Wi-Fi sekolah dalam melakukan asesmen akhir, karena kondisi jaringan di dalam ruang kelas sangat lemah. Saya menggunakan platform Jeep Quiz agar peserta didik merasakan manfaat dalam menggunakan teknologi yang sudah berkembang seperti saat ini. Walaupun kami tidak memiliki laboratorium komputer, dengan menggunakan gawai peserta didik tetap bisa merasakan konsep berpikir komputasional dan merasakan kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Adapun hasil yang diperoleh dari melakukan praktek baik ini adalah: pertama, tujuan pembelajaran tercapai. Kedua, menghasilkan ruang belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan bermakna. Ketiga, peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengalami langsung bagaimana logika bekerja dalam bentuk tindakan nyata. Yang keempat, mengubah paradigma peserta didik bahwa pelajaran coding dan kecerdasan artifisial bukan hanya tentang komputer, tetapi juga tentang cara berpikir sistematis dan kreatif. Sekian cerita praktek baik dari saya, Jessica Siguru Desa. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. GTK hebat, Indonesia kuat!